Bu ya? Saya lagi bingung kemarin Ya. kan waktu rapat awal semester dari sini masalah PKL nih. Sementara anak-anak kan baru mau belajar lagi nih, baru mau mempersiapkan diri sebelum PKL. Jadi saya itu ingin memastikan kalau siswa saya itu nanti PKL-nya mereka benar-benar siap gitu untuk melakukan PKL ini. Jadi masalahnya ada di kesiapan PKL anak-anak gitu ya. Kebanyakan mereka itu belum siap gitu ya Bu. Iya, Bu. Sebetulnya saya pengen tahu juga nih apa yang ingin Bu Leli capai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang gitu ya terkait dengan persiapan PKL siswa nantinya. Ya, sebenarnya untuk dalam jangka pendek ini saya itu inginnya siswa memiliki pemahaman dasar yang baik gitu mengenai tugas dan tanggung jawab mereka selama kegiatan PKL. Sedangkan untuk jangka panjangnya saya berharap siswa itu bisa mengembangkan keterampilan praktis mereka yang mereka miliki di sekolah dan bisa mereka terapkan di dunia kerja nyatanya. Seperti itu sih, Bu. Iya sih, kalau SMK itu kan identik dengan Tiap kerja. dunia kerja, ya berarti kan selain mereka dapatkan ilmu itu dari sekolah, juga nantinya diharapkan setelah sekolah nanti kalau mereka tidak melanjutkan sekolah, mereka nantinya akan dilanjutkan dengan dunia kerja, begitu ya Bu ya? Iya, Bu, benar sekali. Eh, Baik, Ibu Leli, sebetulnya apa saja keterampilan dan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mereka melakukan PKL selama beberapa bulan nantinya? Iya, ada beberapa sih Bu pengetahuan sama keterampilannya. Yang pertama itu pengetahuannya itu mengenai pemahaman dasar tempat PKL mereka nanti. Kemudian untuk keterampilan itu komunikasinya, kemudian kemampuan bekerja dalam timnya, dan juga kemampuan teknis yang relevan dengan bidang-bidang mereka. Misalnya kalau kami pemasaran itu lebih ke pelayanan pelanggan ataupun pengelolaan toko, seperti itu sih Bu. Iya, berarti harus ada kerjasama dengan market-market ya Bu ya yang ada di Belitung. Berarti Iya, kan nantinya setelah adanya kerjasama mereka ini siap diterjunkan ke PKL nantinya. iya benar sekali Bu. Kami memang memiliki kerjasama dengan beberapa market di Belitung ini sih. Iya. Baik, saya juga ingin tahu sih Bu, apa tantangan terbesar yang Bu Leli miliki eh, sehingga nantinya bisa dipersiapkan pada saat PKL nantinya. Eh, Tantangan terbesarnya apa ya Bu dalam Biasanya dunia? tantangan itu dari siswa sih Bu ya. Mereka itu Ya, merasa cemas dan kurang percaya diri mengenai kemampuan yang mereka miliki. Biasanya mereka juga kurang memahami harapan dan standar yang berlaku di tempat PKL karena tidak semua tempat PKL itu peraturannya itu sama, SOP-nya sama. Karena mereka terutama yang bergerak di bidang retail itu kan punya SOP-nya masing-masing, seperti itu. berarti memang harus benar-benar memahami SOP yang ada di retail tersebut. Berarti kalau misal mereka itu kurang memahami ya agak susah juga gitu ya. Apalagi kalau tidak Iya, sesuai dengan SOP mereka. Berarti harus iya, dijalankan betul-betul ya Bu ya. iya. Eh, Apalagi ini kan berkaitan dengan dunia kerja. Terus umpan balik apa Bu nantinya yang diterima dari siswa dan perusahaan tentang kesiapan siswa dalam PKL sebelumnya? Ya, dari pengalaman PKL tahun-tahun sebelumnya sih, perusahaan ini sering mengeluhkan bahwa siswa yang PKL itu kurang siap ya, dalam hal keterampilan maupun etika kerjanya. Ya maklumlah karena mereka kan masih dalam proses ya Bu ya, proses belajar. Hmm. Jadi
emosi mereka pun sering berubah gitu. Kadang dalam menghadapi pelanggan juga, dalam melakukan pekerjaan juga, kalau pekerjaannya sudah bertubi-tubi, mungkin karena mereka nggak punya waktu untuk istirahat, mereka juga sifat kekanak-kanakan mereka itu muncul gitu. Jadi etikanya itu kurang baik. Mungkin memang mental kerja mereka itu belum terbentuk di situ. Iya. Sedangkan untuk siswanya sendiri, mereka itu merasa kurang siap dalam berkomunikasi, baik dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan pelanggan sendiri. Selain itu juga keterampilan-keterampilan yang mereka miliki itu mungkin terbatas ya, karena keterampilan yang kita terapkan di sekolah kadang itu berbeda dengan keterampilan atau praktek nyata di lapangannya sendiri. Seperti itu sih, Bu. Oh iya, berarti memang harus benar-benar ya Bu ya diterapkan antara dunia eh, pembelajaran di sekolah dengan dunia kerjanya nanti. Walaupun itu bersifat PKL, tetapi kan istilahnya mereka itu seperti dunia kerja mereka sendiri, Bu ya. Iya, Nah, benar berarti sekali. kan memang benar-benar kadang-kadang gini sih Bu, apalagi mereka ini dunia kerja. Kalau dunia kerja ini kan eh, biasanya eh, ini apa anak remaja ya, anak remaja ini kan mungkin dari segi attitude-nya ini kurang, tidak Iya, seperti orang dewasa yang dari segi pemikirannya ini lebih matang, sedangkan mereka ini masih remaja, masih kurang lah ya dari hal iya. pemikiran ataupun lainnya. Kemudian Bu Leli, langkah-langkah konkret apa aja yang bisa diambil untuk mempersiapkan siswa dengan baik untuk PKL? Rencananya sih saya tuh kepikiran untuk melakukan kegiatan pembelajaran praktik atau Mhm. project real ya Bu ya. Jadi pembelajaran ini nanti akan langsung diadakan atau dilakukan di market atau di Ya. ya market yang bekerja sama lah dengan SMK sekolah kami. Nah kebetulan kami juga bekerja sama dengan Alfamart. Jadi kami nanti rencananya akan mengajak anak-anak ini untuk praktek langsung, belajar di tokonya langsung, belajar untuk mengelola tokonya dan melayani pelanggan. Seperti itu sih rencananya, Bu. Oh iya, belajar langsung itu lebih bagus sih Bu, soalnya kalau misal di sekolah itu kan mereka hanya diajarkan teori saja, Iya, tanpa teori. ada ya tanpa ada, praktek langsung. Nah dengan adanya PKL itu bagus sekali ya Bu, mereka ini langsung, terjun langsung ke lapangan, bagaimana Iya, caranya, melayani pelanggan dengan pelanggan. baik, Mhm. berkomunikasi, apalagi ini ada, nantinya akan mengundang alumni ya Bu ya, Iya, saya juga eee, kepikiran untuk mengundang alumni, iya. Bu. Ya mudah-mudahan dengan mengundang alumni mereka juga terbesit ya mudah-mudahan kedepannya mereka juga bisa gitu ya dengan adanya alumni tadi. Mhm, biar ada motivasi juga sih. Iya termotivasi untuk belajar. Selanjutnya tindakan pertama yang Bu Leli ambil untuk memulai persiapannya itu seperti apa Bu? Ya, untuk pertama sih saya merencanakan akan menyusun modul ajar terkait kegiatan praktik real itu ke lapangan. Nah, nanti modul ajar ini materinya akan berfokus pada keterampilan-keterampilan praktis dan etika kerja untuk persiapan mereka PKL sih. Oh, berarti ini ada hubungannya dengan ini ya antara eh, pembelajaran dengan praktek ke dunia kerja. Nanti disusun Iya. modulnya gitu ya, Bu. Ya. Mhm, iya. Bu Leli, bagaimana cara Bu Leli eh, melibatkan siswa dalam proses persiapan agar mereka ini lebih siap dalam terjun ke PKN nanti, Bu? Ya, sebelum mereka melakukan kegiatan pembelajaran ini untuk siswanya sendiri, saya akan mengadakan diskusi dulu, diskusi kelompok dulu dengan mereka dan melakukan simulasi situasi kerja nyata. Jadi sebelum terjun ke lapangan, kami lakukan simulasi dulu di sekolah. Bagaimana sih nanti kalau kita benar-benar
belajar atau benar-benar terjun ke lapangan, ke tempat PKL gitu ya, seperti itu, ke market. Nah, di sini mereka akan belajar, selain belajar mereka juga akan kami berikan tugas project yang sesuai dengan materi yang akan diberikan nanti. Iya, berarti selain mengadakan diskusi kelompok, terus simulasinya, sampai ke terjun ke dunia kerja, terus mereka juga punya PR ya Bu, berupa Iya, project. pembuatan laporan nantinya, projeknya nanti. Uh, jadi saya juga ingin tahu yang akan bertanggung jawab atas setiap langkah dalam rencana aksi PKL ini siapa, Bu? Ya, saya Nanti. akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga akan berkolaborasi dengan rekan tim satu jurusan kami yang kebetulan nanti untuk penyusunan modul ajarnya juga saya akan melibatkan tim dari jurusan pemasaran karena bisa kolaborasi antara mapel di sini, Bu. Ya, selain itu juga untuk perencanaan ini nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Alfamart juga sih. Ya, berarti masing-masing tidak hanya dari jurusan pemasaran saja, tetapi di situ ada penerapan dari materi-materi lainnya yang saling ada keterkaitan gitu ya. Iya, benar sekali. Iya. Bagaimana Bu Leli memastikan bahwa setiap tindakan yang direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik? Saya akan menyusun langkah-langkah pembelajaran secara rinci dan juga menetapkan waktu untuk setiap langkahnya. Selain itu juga saya akan mengadakan pertemuan rutin bersama tim untuk mengevaluasi kemajuan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan kegiatan ini, Bu. Terus selanjutnya kalau ada hambatan-hambatan lainnya misal, terus tindakan selanjutnya dari setiap langkah yang Ibu rencanakan tuh berupa apa, Bu? Nah, tindakan selanjutnya itu kegiatan ini akan dimulai dengan kegiatan penyusunan modul ajar yang akan dilaksanakan bersama tim dalam minggu-minggu ini. Mungkin setelah MPLS ini ya Bu ya, kegiatan MPLS kami akan mulai menyusun kegiatan modul ajarnya dan kegiatan pembelajaran praktik ini akan dilakukan pada minggu selanjutnya atau bulan depan seperti itu sih Bu. Baik, saya juga mau menanyakan bagaimana Bu Leli bisa akan memantau dan mengevaluasi kegiatan tersebut dalam mempersiapkan siswa untuk PKL. Ya, untuk memantau kegiatan ini nanti saya akan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan umpan balik dari siswa setelah kegiatan pembelajaran. Bagaimana apakah bisa dengan kegiatan ini bisa menambah rasa percaya diri mereka untuk PKL atau bisa membuat mereka itu lebih memahami apa yang akan dilakukan ketika PKL, mungkin seperti itu sih Bu. Kemudian untuk evaluasi dengan tim pengajarnya pun kami akan mengadakan pertemuan untuk membahas kemajuan dan perbaikan apabila ada yang kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan seperti itu. Baik, berarti harus ada dievaluasi juga ya Bu, karena kan setelah kegiatan tentunya kita akan mereview semua kegiatan yang sudah kita lakukan dan anak-anak kan sudah terjun ke lapangan, selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya apa yang Ibu lakukan apabila Bu Leli menghadapi hambatan atau tantangan dalam melaksanakan rencana ini? Rencana Ya, kalau PKL-nya. ya, dalam kegiatan pembelajaran ini saya bertemu dengan hambatan atau tantangan, saya akan segera mengidentifikasi penyebab dari hambatan tersebut dan mencari solusi bersama dengan tim
jika perlu saya juga akan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya untuk memastikan siswa ini mendapatkan persiapan yang baik, misalkan dengan mengadakan pelatihan sebelum mereka melaksanakan PKL nanti. Jadi di samping dengan melakukan kegiatan pembelajaran berbasis project real, saya juga akan melakukan pelatihan agar bisa memantapkan mereka untuk siap PKL nantinya. Baik, semoga dengan bagaimana Bu Leli setelah adanya coaching ini, apakah lega sudah menyelesaikan semua setelah mengidentifikasi semua masalah kepada coach, kepada saya begitu? Ya, Bagaimana perasaan Bu alhamdulillah Bu. Leli? Perasaan saya udah lega nih. Berarti saya udah Iya. tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk mempersiapkan murid-murid saya agar mereka siap untuk masuk ke dunia kerja. Iya, mudah-mudahan begitu ya Bu. Ya, Kedepannya mereka juga siap, terus kitanya juga senang telah memberikan pengetahuan kepada mereka. Itu saja sih iya. Bu. Terima kasih banyak Bu Gita atas coachingnya hari Iya, iya. Terima kasih juga Bu Leli. Stop ya. ini. Ya.